Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau Bapak Ibu perhatikan ceramah-ceramah saya di YouTube, itu bukan channel pribadi saya. Inilah diantara tim-tim yang datang hari ini. Di antaranya yang depan saya ini Saudara Ardi. Beliau inilah yang channelnya banyak ditonton oleh para pemirsa di YouTube, ya, bahkan sampai mencapai berapa juta, Dik? 4 juta penonton, ya. Dan jangan tanya lagi income-nya berapa, ya. Dan itu berawal dari setahun yang lalu, Dik, ya. Setahun yang lalu saya menawarkan diri untuk membuat safari dakwah. Jadi saya dulu sebelum istri saya meninggal, istri yang pertama, jadi saya menikah 2 kali, Pak, tapi bukan bertambuh, Pak, mengganti. Baru lalu bertambuh leh. Ya. Bini pertamamu meninggal di bulan 9 2024. Ini tepat setahun meninggal istri saya. Ya. Kemudian atas kehendak Allah saya dijodohkan dengan seorang ustazah dari Ujung Batu. Ya, itulah yang saya bawa hari ini, istri kedua saya. Jadi saya belum bisa menambah istri, baru mengganti istri. Ya. Dari istri pertama anak saya baru 6, dari istri kedua baru 2. Jadi anak saya baru 8. Ya. Ya maunya sebanyak-banyaknya. Ya. Karena istri saya yang sekarang ini dia bersaudara tuh 12 orang. Satu ayah, satu ibu, 12 orang. Jadi masih kalah saya dengan ayah mertua saya. Ya. Nah, saya harus perlu belajar sama mertua saya nanti. Tapi sekalian, jadi kalau ada yang menanggapi ceramah saya keras, kareh kayak Ustadz kok, sabananya Pak Ibu sekalian, makanya saya kalau ingin tabligh akbar ini saya minta nanti didampingi untuk membacakan Quran terjemahan dari mana sumber kerasnya kaji saya. Kalau suara memang bisa dimaklumi karena saya ini lahir di Medan, kemudian darah Pariaman. Saya lahir di Medan tahun 72, ayah ibu saya asli orang Pariaman, amak suku Tanjung, ayah suku Mandeliang. Ya. Pariaman saya di Pariaman Kota, Simpang Apa, Nagari Mangguang, Pariaman Utara, Desa Tanjung Sabar. Ya. Jadi menurut sekalian, khusus untuk malam hari ini, kalau orang ada masalah kontroversi tentang Maulid Nabi, ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang bid'ah dan segala macamnya, kita ambil jalan tengahnya. Kita bukan memperingati ulang tahunnya Nabi. Kita hanya mengingatkan diri kita bahwasanya Rasulullah pernah diutus 1400 tahun yang lalu. Untuk apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Sebagai tauladan kita, ya, sebagai pemimpin umat, ya. Jadi kita bukan memperingati hari ulang tahun Nabi. Karena apa? Kita sudah berpisah dengan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kalau tahun hijriahnya saja sudah 1447 hijriah, ya. Kemudian bisa jadi yang namanya waktu yang panjang itu bisa mempengaruhi besarnya cinta kita. Jangankan cinta, kata Rasulullah, iman saja yazid wa yanqus. Ya, yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang menurun. Begitu pula cinta kita. Ya. Atau mohon maaf kalau bak kece orang awak, angin-angin si ayam. Ya, lagi sedang anginnya tak tanggung rajinnya. Lah mandingin, menceret bantu si ayam sudah tuh le. Mandinginnya. Ya. Nah, jadi kita mungkin perlu mengingat-ingat nostalgia perjuangan Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau temanya kita lihat cinta Nabi, pertanyaannya, cinta Nabi, kita ini cinta Nabi. Apa bukti kita cinta kepada Nabi? Apakah dengan memperingati hari ulang tahunnya? Apakah dengan cukup berselawat saja? Apakah cukup dengan membacakan kisah-kisahnya? Ya. Bapak sekalian rahmati Allah, kalau memang kita cinta Nabi, amalkan sunnahnya. Ya.
Sunnah di sini dimaksud adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah. Ya, walaupun makna sunnah itu ada beberapa makna. Ya, ada yang mengatakan, ada pendapat ulama sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Sunnah juga dimasukkan adalah perkataan dan perbuatan Nabi, ya, yang semua itu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad SAW tidak berkata, tidak berbuat kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, di awal majelis ini saya sampaikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143 sebagai bahan muhasabah bagi kita semuanya yang mengaku cinta kepada Rasulullah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasul syahidan 'alaikum, ya, wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Allah berfirman, dan demikianlah kami ciptakan, kami jadikan kalian umat Islam umat yang pertengahan, umat yang pertengahan, umat yang menengahi, ya, yang kalian nanti, kita semua, saya, bapak, ibu, satu-satu kita ini semua akan menjadi saksi bagi umat-umat di luar kita. Maknanya kita umat Islam ini akan menjadi saksi bagi umat yang lain tentang perbuatan umat-umat yang lain yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun nanti akan menjadi saksi bagi kita. Benarkah kita cinta pada Rasulullah? Nanti Rasulullah akan menjadi saksi bagi kita. Ya Allah, ini bohong cintanya, ini benar cintanya. Rasulullah yang menjadi saksi. Dari mana Rasulullah akan menjadi saksi itu? Dari seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah, dari seberapa besar kita mengamalkan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak sekalian, kita nanti akan menjadi saksi bagi umat yang lain. Nah, semestinya kita orang Islam, sebagaimana yang kita tahu Islam ini agama rahmatan lil alamin. Agama Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Begitu pula semestinya pemeluknya, kita semuanya kaum muslimin ini menjadi rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam, membawa kedamaian, membawa contoh tauladan. Tapi mirisnya Pak Ibu sekalian, mirisnya di negeri yang mayoritas umat Islam terbesar di Indonesia, yang namanya negeri Indonesia, presidennya beragama Islam, menteri-menterinya beragama Islam, gubernur-gubernurnya beragama Islam, bupati, wali kota, camat, lurah, ya, kemudian pejabat-pejabatnya, aparat-aparatnya, TNI-nya, Polri-nya, kebanyakan beragama Islam. Tetapi sudahkah kita menjadi contoh tauladan bagi umat yang lainnya di negeri ini? Yang koruptor kebanyakan agamanya apa? Yang suka membunuh nyawa orang kebanyakan agamanya apa? Yang agen narkoba kebanyakan agamanya apa? Yang tukang backing perjudian, backing perzinahan, backing narkoba kebanyakan agamanya apa? Yang suka sogok menyogok kebanyakan agamanya apa? Tak bisa dipungkiri. Karena apa? Kita umat mayoritas kebanyakan orang Islam yang perangainya begitu. Semestinya orang Islam ini menjadi contoh tauladan, tetapi hari ini orang Islam yang mengikuti cara orang kafir menghalalkan segala cara. Contoh, hanya untuk sebuah pekerjaan kita mau sogok menyogok. Anak kita mau bekerja sebuah instansi, ya, karena begitu keinginannya kita mau bayar uang sogokan 150 juta, 300 juta agar anak kita jadi bisa kerja di tempat yang kita inginkan. Sogok menyogok.
Ijazah palsu disogok. Ingin jadi kepala dinas disogok. Ingin ditempatkan di sana, ditempatkan sini, menyogok. Supaya sekolah kita dapat akreditasi, menyogok. Semuanya sogok menyogok. Padahal katanya orang Islam. Bahkan termasuk menteri yang koruptor itu makan uang haram, makan uang haji. Bapak sekalian, betul tidak? KTP banyak Islam, tapi perangai parah pula daripada orang Yahudi lagi. Membunuh nyawa orang, memfitnah orang, menuduh orang, tangkap sembarangan, buat undang-undangnya sesuka hatinya. Seakan-akan tidak ada hari pengadilan di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian. Itu secara umum. Dan semuanya itu berawal daripada dua perkara yang kita abaikan. Yang pertama, mohon maaf sebelumnya, Bapak sekalian, apa mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua mukjizat terbesar yang paling utama yang sampai hari ini masih terasa sama kita. Apa dua? Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, mukjizat Nabi, perintah sholat. Ya, nah, ini udah masuk waktu Isya, Pak. Gimana? Kita mau sholat dulu atau kita akhirkan? Sholat dulu. Dengan harapan jangan bubar dulu, sebab makanannya boleh dimakan setelah kita selesai acara. Nggak boleh dibawa pulang. Ya, baik, Bapak sekalian, kita akan lanjutkan acara kita setelah pesan-pesan berikut. Ya, di waktu dan tempat yang sama.